Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, channel Loya Tani. Apa kabar? Selalu sehat dan memurahkan rezekinya. Salam sukses dalam kebun kelapa sawit dimanapun kawan-kawan berada. Tetap bersyukur, tetap semangat. Salam tandan berduri. Baik, di video kali ini ya saya mau berbagi informasi ya, di mana dalam perawatan kelapa sawit ya dihajar atau dimakan hama ya teman-teman ya. Ya ini tanaman dulu ya diganggu oleh hama karena di tempat saya teman-teman ya di Kalimantan ya teman-teman ya hama ya cukup ya banyak ya teman-teman ya seperti ya tikus, babi hutan ya lain-lain ya hama itu banyak teman-teman. Ya di sini ya saya ya mau berbagi ya informasi kepada teman-teman ya gimana ya, mengatasi ya hama yang memakan tanaman kelapa sawit saya ini ya. Di sini saya ya ingin berbagi atau mau berbagi sedikit ya pengalaman saya dalam perawatan berkebun kelapa sawit ya menurut pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Ya mungkin kalau ada yang ya salah silakan ya komen-komen di bawah teman-teman ya untuk ya berbagi sharing ya teman-teman ya cara berbudidaya kelapa sawit. Nah, di sini ya saya akan berbagi ya pengalaman ya dalam pribadi saya sekali lagi ya dalam perawatan ya dimana ya, di sini ya tanaman saya dulu ya diganggu oleh hama tikus atau hama-hama babi hutan atau hama yang lain ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman ya silahkan simak video sampai habis, jangan di skip-skip ya. Semoga tidak gagal paham apa yang saya ya paparkan pada video kali ini. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Loya Tani, ya silahkan bantu dulu dengan like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Kalau sudah, terima kasih banyak. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman ya, tidak panjang lebar ya. Tidak panjang lebar ya, saya mau berbagi atau memaparkan ya. Ya, di sini ya tanaman ya, dulunya diganggu oleh hama ya teman-teman ya. Cara untuk tipsnya untuk yang mengatasi ya tanaman itu bisa tidak diganggu oleh ya hama ya teman-teman ya. Nah, di sini menurut pengalaman saya pribadi dalam perawatan ya kelapa sawit saya sendiri teman-teman ya. Ya yang pertama teman-teman yang kita lakukan adalah ya perawatan yang rutin ya teman-teman ya. Perawatan yang rutin ya supaya tidak sabat atau rumput-rumput yang lebih keras atau lebih tinggi daripada tanaman kita ini ya, supaya ya tidak diganggu oleh hama-hama yang ya bisa mengganggu tanaman kita ini. Jadi kalau bersih teman-teman ya, tanaman itu harus bersih ya, dan juga tidak mudah terganggu oleh hama-hama seperti tikus tadi ya teman-teman ya, seperti babi hutan ya. Kalau banyak rumput atau gulma-gulma itu ya bisa rawan teman-teman ya. Kalau bersih itu tidak ya teman-teman ya, karena ya lahan kita itu bersih ya, pokok-pokoknya atau sekitar gawangan kita itu bersih ya, jadi ya tanaman kita itu aman ya dihajar oleh hama itu ya teman-teman. Itu yang pertama tadi teman-teman ya, menjaga kebersihan tanaman kita ya supaya tidak sabat atau banyak rumput-rumput yang lebih keras daripada tanaman kita ini teman-teman ya. Yang selanjutnya teman-teman ya, yang saya lakukan dalam perawatan kelapa sawit ini teman-teman ya, itu ada dua teman-teman ya cara ya. Yang pertama tadi ada menjaga kebersihan teman-teman ya, yang kedua ini teman-teman ya, ini untuk pribadi saya dalam perawatan kelapa sawit ya, untuk mengatasi ya hama yang mengganggu tanaman kelapa sawit saya ini teman-teman ya, itu ya membuat jerat ya teman-teman ya, bikin jerat ya supaya ya atau memakan racun ya teman-teman ya, memakai racun yang
takuti oleh hama ya teman-teman, ya tikus ya, racun tikus ya, itu bikin cerat teman-teman ya. Yang ketiga teman-teman ya, ini ya teman-teman, itu tadi. Yang kedua teman-teman ya, tipsnya ya atau cara untuk mengatasi hama ya teman-teman, yaitu ya bikin jerat sama memakai racun ya teman-teman ya. Yang terakhir ini teman-teman ya, ini pengalaman saya ya dalam perawatan kelapa sawit ya, yang dulunya dia diganggu oleh hama ya teman-teman, supaya tanaman itu bisa subur dan cepat besar teman-teman ya. Ini tips saya teman-teman ya. Ini tanaman saya ini, saya lagi ya, lupa saya bilang, ini umur tanaman saya ini belum setahun ya teman-teman ya, belum setahun umurnya, masih kecil ya teman-teman ya, masih kecil ya. Nah ini teman-teman ya, bisa lihat penampilannya. Ini jarak tanam 8x9 ya teman-teman ya, jarak tanamnya. Yang jenis bibit ya merehat kan teman-teman, ini pelepah panjang ya teman-teman ya. Nah jadi solusinya ya teman-teman ya, supaya tanaman ini ya dan tidak bisa diganggu oleh hama, dan bisa juga untuk mempercepat pertumbuhan tanaman kelapa sawit itu cepat subur dan cepat besar ya teman-teman ya. Nah ini tip dari saya pribadi supaya tanaman itu cepat subur dan tidak diganggu oleh hama teman-teman ya. Jadi saya dalam perawatan kelapa sawit ini ya menggunakan tip ya berbeda-beda atau masing-masing ya tip cara perawatannya teman-teman ya. Jadi di sini saya melakukan ya perawatan yang maksimal ya teman-teman ya, supaya tanaman ini juga ya cepat subur dan cepat besar ya teman-teman ya. Jadi kebersihan itu harus dijaga ya teman-teman ya, supaya ya tanaman itu cepat besar dan cepat subur ya, hijau daunnya. Nah jadi buat teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, yang baru menemukan channel Nurullah Tani ini, ya silahkan bantu dulu dengan like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya, untuk menjaga ya supaya cepat subur dan cepat besar ya teman-teman ya, saya menggunakan ya pupuk ya andalan saya teman-teman ya, pupuk Ajinomoto ya dicampur MPK Mutiara 1616 ya, dicampur dengan lagi pupuk urea non subsidi ya teman-teman ya. Jadi 3 pupuk yang saya gunakan ini teman-teman ya, untuk ya mengendali ya bibit atau tanaman kelapa sawit yang diganggu oleh hama tadi teman-teman ya, supaya ya pertumbuhannya cepat besar dan cepat subur ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya, triknya ya gunakanlah pupuk yang 3 ini ya, supaya pertumbuhannya cepat besar ya, cepat subur dan cepat hijau ya teman-teman ya. Jadi pupuk alternatif seperti Ajinomoto dicampur MPK Mutiara 1616 ya, dicampur lagi dengan pupuk urea non subsidi ya teman-teman ya, bukan subsidi ya. Nah itu dengan dosis 500 gram ya teman-teman ya, itu sesuai dengan tahun tanam ya teman-teman ya. Kalau berlebihan itu juga bisa ya fatal dalam pertumbuhan kelapa sawit teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, rahasia ya untuk ya menjaga kayak kesuburan ya, atau menjaga hama pada tanaman kelapa sawit ya, biar pertumbuhannya cepat subur dan cepat hijau daunnya. Jadi sekian dulu video yang saya sampaikan ya, sekiranya ya ada yang salah saya minta maaf ya, karena saya ya masih mulai juga teman-teman, saya minta maaf ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam tandan peduli.